Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Pok seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Ketemu lagi dengan kami, channel TKSIT Asalafu Soleh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin berbagi contoh asesmen bulanan untuk tahun 2024-2025. Asesmen bulanan kali ini digunakan untuk kegiatan di topik Aku Anak Indonesia di bulan Agustus. Sebelum lanjut, jangan lupa ya, bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Ditunggu ya. Asesmen bulanan TKSIT As-Salafus Soleh tahun 2024-2025. Untuk bulan Agustus dengan topik Aku Anak Indonesia, asesmen untuk kelompok A. Kemudian nanti dituliskan nama anak. Selanjutnya kolom nomor tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, IKTP, kemudian daftar checklist muncul dan belum muncul. Yang pertama, tujuan pembelajaran percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Dengan alur tujuan pembelajaran, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. Dengan IKTP, mengetahui nama Tuhan dan dapat menyebutkan ciptaannya. Yang kedua, tujuan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan diri. Dengan alur tujuan pembelajaran, anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Dengan IKTP, membedakan bersih dan kotor. Alur tujuan pembelajaran yang kedua, anak melakukan kegiatan bina diri dengan bantuan orang dewasa. Dengan IKTP, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan maupun sesudah kegiatan. Yang kedua, menggosok gigi sesudah makan. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu mengenal dan mengekspresikan emosi. Dengan ATP, anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Dengan IKTP mengekspresikan perasaan marah, sedih, dan gembira. Tujuan pembelajaran yang keempat, memahami minat. Dengan ATP, anak mampu memilih hal yang ia suka. Dengan IKTP, memilih kegiatan yang ia suka. Tujuan pembelajaran yang kelima, memahami kebutuhan. Ini ada dua alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak dapat mengekspresikan kebutuhan dasar diri dengan IKTP memakai pakaian dengan bantuan orang dewasa. Kemudian ATP yang kedua, anak dapat menyebutkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar diri. Ada tiga IKTP. Yang pertama, mengetahui kebutuhan makanan sehat. Yang kedua, mengetahui kebutuhan pakaian. Yang ketiga, mengetahui kebutuhan menjaga kesehatan. Tujuan pembelajaran yang keenam yaitu memahami karakteristik gender. Dengan ATP, anak mengenal karakteristik diri, baik karakteristik fisik maupun non-fisik. Dengan IKTP menyebutkan ciri fisik dan membedakan jenis kelamin. Tujuan pembelajaran yang ketujuh menggunakan fungsi gerak motorik kasar. Dengan ATP, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan motorik kasar. Dengan IKTP melakukan gerakan motorik kasar yaitu senam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedelapan mengenali, menyimak, dan memahami berbagai informasi. Dengan ATP, anak menunjukkan ketertarikan terhadap informasi dalam tuturan singkat. Dengan IKTP, menyimak informasi yang disampaikan guru atau cerita yang dibacakan oleh guru. Kemudian tujuan pembelajaran yang kesembilan, kepekaan bilangan. Dengan ATP, anak menyebutkan bilangan secara berurutan atau membilang. Dengan IKTP-nya ada dua, yang pertama membilang dan mengurutkan lambang bilangan. Yang kedua membilang angka dengan benda 1 sampai 5. Kemudian tujuan pembelajaran yang ke-10, pengenalan bentuk. Dengan ATP, anak mengenali bentuk geometris sederhana 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan IKTP, mengetahui bentuk geometri 2 dimensi, segitiga, persegi, persegi panjang, dan lingkaran. Untuk tujuan pembelajaran yang ke-11 yaitu mengetahui waktu. Dengan ATP mengetahui konsep pagi, siang, dan malam. Dengan IKTP membedakan pagi, siang, dan malam.
Tujuan pembelajaran yang ke-12 yaitu pengenalan pola atau bentuk sederhana dari konsep aljabar. Dengan ATP, anak dapat mengenali dan mencontoh pola berulang sederhana merah hijau atau AB-AB. Dengan IKTP mencontoh pola AB-AB. Selanjutnya, contoh asesmen bulanan untuk kelompok B bulan Agustus dengan topik Aku Anak Indonesia. Kemudian kita bisa cantumkan nama anak dengan kolom nomor tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, IKTP muncul dan belum muncul. Jadi nanti sesuai kemampuan anak apakah sudah muncul atau belum muncul, bisa kita cek di kolomnya. Yang pertama, tujuan pembelajaran percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengenal ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Dengan alur tujuan pembelajaran, anak dapat menyebutkan nama Tuhannya dan agama yang dipeluknya. IKTP mengetahui nama Tuhan dan dapat menyebutkan ciptaannya. Yang kedua, pembiasaan praktik ajaran pokok agama dan kepercayaannya. Dengan ATP, anak ikut serta dalam kegiatan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya. Dengan IKTP, praktek sholat. Selanjutnya, berpartisipasi aktif dalam menjaga kebersihan diri dengan ATP, anak dapat menyebutkan karakteristik diri yang bersih. Dengan IKTP membedakan bersih dan kotor. Selanjutnya, tujuan pembelajaran berpartisipasi aktif dalam menjaga kesehatan diri. Dengan ATP, anak melakukan kegiatan bina diri dengan bantuan orang dewasa. Dengan IKTP, BAB atau BAK dengan bantuan orang dewasa, mencuci tangan sebelum dan sudah makan maupun sesudah kegiatan, dan menggosok gigi sesudah makan. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menghargai sesama manusia dengan berbagai perbedaannya. Dengan ATP, anak menyebutkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri dengan teman sebaya. Dengan IKTP, mengelompokkan persamaan dan perbedaan dari teman sebaya. Selanjutnya, pembiasaan praktik perilaku baik dan akhlak mulia. Dengan ATP, anak menyebutkan contoh perilaku baik. Dengan IKTP, menyebutkan contoh perilaku baik minimal 3. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mengenal dan mengekspresikan emosi. Dengan ATP, anak mengekspresikan emosi dalam berbagai bentuk. Dengan IKTP, mengekspresikan perasaan marah, sedih, takut, dan senang. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mengolah emosi. Dengan ATP, anak mampu menunjukkan respon positif ketika ditenangkan oleh orang lain. Dengan IKTP, ketika marah atau sedih bisa ditenangkan oleh orang lain. Selanjutnya, ATP, anak mampu bermain berdampingan bersama teman. Dengan IKTP, mau bermain bersama. Selanjutnya, tujuan pembelajaran memahami minat. Dengan ATP, anak mampu memilih hal yang ia suka. Dengan IKTP, memilih hal yang disuka. Selanjutnya, tujuan pembelajaran memahami karakter gender. Dengan ATP, anak mengenal karakteristik diri baik karakter fisik maupun non-fisik. Dengan IKTP, menyebutkan ciri fisik dan membedakan jenis kelamin. Yang kedua, anak mengenal persamaan dan perbedaan karakter fisik dan non-fisik dirinya dengan anggota keluarga atau teman sebaya. Dengan IKTP, membedakan karakter fisik dan non-fisik anggota keluarga. Yang kedua, membedakan karakter fisik dan non-fisik dengan teman sebaya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran memahami kebutuhan. Dengan ATP, yang pertama, anak dapat mengekspresikan kebutuhan dasar. Dengan IKTP, mengungkapkan rasa lapar dan haus. Yang kedua, anak dapat menyebutkan hal-hal yang dapat memenuhi kebutuhan dasar. Dengan IKTP, menyebutkan kebutuhan dasar diri, mengetahui pentingnya olahraga. Kemudian, ATP anak memahami kebutuhan dasar dirinya. Dengan IKTP memakai pakaian dengan bantuan orang dewasa. Selanjutnya, ATP anak dapat memilih makanan dan minuman yang sehat. Dengan IKTP mengenal makanan dan minuman sehat. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menggunakan fungsi gerak motorik kasar. Dengan ATP, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan gerak motorik kasar. Dengan IKTP, mengikuti kegiatan senam.
Selanjutnya, tujuan pembelajaran menggunakan fisik gerak, motorik halus, dan taktil. Dengan ATP, anak berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang banyak melibatkan motorik halus dan taktil. Dengan EKTP menggambar anggota keluarga. Selanjutnya, tujuan pembelajaran mengenali, menyimak, dan memahami berbagai informasi. Dengan ATP, anak menunjukkan ketertarikan terhadap informasi dalam tuturan singkat. Dengan IKTP menyimak informasi yang disampaikan guru atau cerita yang dibacakan oleh guru. Selanjutnya, tujuan pembelajaran minat terhadap teks. Dengan ATP, anak menunjukkan minat terhadap buku sederhana yang dibacakan melalui gestur. Dengan IKTP menunjukkan minat pada buku. Selanjutnya, kemampuan pemahaman bacaan. Dengan ATP, anak menunjukkan minat pada kegiatan membaca. Dengan IKTP, minat pada kegiatan membaca. Selanjutnya, kemampuan menulis untuk berkomunikasi. Dengan ATP, anak memahami bahwa coretan di sekelilingnya memiliki pesan atau makna tertentu. Dengan IKTP, menceritakan gambar yang dibuat. Selanjutnya, kepekaan bilangan. Dengan ATP, anak menyebutkan bilangan secara berurutan atau membilang. Dengan IKTP yang pertama menyebutkan lambang bilangan 1 sampai 10, yang kedua membilang dengan benda 1 sampai 10. Selanjutnya tujuan pembelajaran pengenalan bentuk. Dengan ATP, anak mengenali bentuk geometris sederhana 2 dimensi dan 3 dimensi. Dengan IKTP mengenal bentuk geometri 2 dimensi, lingkaran, segitiga, persegi, dan persegi panjang. Yang kedua, mengenali bentuk geometri 3 dimensi, kubus, bola, topi segitiga, dan tempat tisu. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kesadaran ruang dan lokasi. Dengan ATP, anak menunjukkan jalur yang perlu dilalui untuk mencapai sebuah benda pada gambar. IKTP mencari jejak atau MES. Selanjutnya, pengenalan waktu. Dengan ATP, mengenal konsep pagi, siang, dan malam. Dengan IKTP, membedakan pagi, siang, dan malam hari. Selanjutnya, pengenalan pola atau bentuk sederhana dari konsep aljabar. Dengan ATP, anak mengenali dan mencontoh pola berulang sederhana ABAB. Dengan IKTP, mencontoh pola ayah, ibu. Demikian tadi contoh asesmen bulanan untuk bulan Agustus dengan topik Aku Anak Indonesia. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya untuk meninggalkan jejak. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like, comment, share video ini supaya lebih banyak teman yang bisa memanfaatkannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.